Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini di Menara Doa Online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersama Dia, kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita minta Roh Kudus, kita berdoa biar Roh Kudus menjamah kita semua. Mari Bapak Ibu, kita tutup mata, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan ya Tuhan Yesus yang Engkau berikan. Kami datang bersekutu, beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, mari jamah kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap permasalahan kami Bapa. Ya Bapa, ajarkan kami ya Tuhan. Semakin sempurna di hadapan-Mu, semakin berbuah ya Tuhan di dalam Engkau. Biar kami semakin dekat, semakin kuat, semakin menyenangkan hati-Mu, semakin sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, jamah kami ya Bapa. Biar kami menikmati kasih-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami akan memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa kami tersungkur berlutut menyembah Engkau. Haleluya. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari semuanya kita naikkan syukur kita, katakan Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita.
Kita nyanyikan dengan segenap hati, kita katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya, sama-sama nyanyikan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ini kami Tuhan, Kau lihat kami datangnya Tuhan Yesus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Mari bawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Yesus. Karena di dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami bisa lebih kuat ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kami kekuatan yang baru ya Bapa. Biarkan kami berbuah di dalam Engkau Yesus. Biar Roh Kudus membimbing kami ya Bapa. Kami akan menanggalkan semua beban. Kami akan fokus kepada kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami naikkan syukur kami. Mari jamah kami. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu
padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, kami memuji, ku memuji, kami memuji Yesus, ku Mari Bapak Ibu Saudara yang berkasih, mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, sembah, 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 sembah Yesus. Mari sembah, 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 sembah. Mari sembah, sembah Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, hati kami ibadah dengan sungguh menyembah-Mu. Kami akan kuat di dalam Engkau. Kami akan berbuah di dalam Engkau, Yesus. Oh, Jesus. Mari jamah kami, Roh Kudus. Penuhi, urapi setiap kami, Yesus. Oh, Jesus. Mari semuanya kita sembah Dia, katakan
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari semua, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari semuanya lebih dalam lagi kita angkat suara kita. Walau 1000
memberiku kemenangan. Mari semuanya lebih dalam lagi. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Tuhan, aku bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sendiri ya Tuhan, yang sudah menjamah setiap kami satu persatu ya Tuhan. Kami yang ada di menara doa ini Tuhan, kami senang ya Tuhan, kami suka ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau yang memilih kami, memanggil kami Tuhan untuk diam dalam pelataran-Mu, di dalam perjamuan-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan kenyang dengan segala yang baik ini Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan, teguhkan setiap hati kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini, biarlah tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, baik ya Tuhan itu penderitaan, sakit, penyakit, biarlah ya Tuhan Engkau berikan kekuatan iman buat setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sebab kami percaya saat kami berdoa, mujizat itu nyata. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan semua keberhasilan, semua berkat, semua ya Tuhan, segala ya Tuhan, kekayaan tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah bawa kami ya Tuhan, hati yang selalu rindu, lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami terus mau belajar tentang kehidupan yang berbuah. Kami rindu Tuhan untuk menjalani hidup yang bisa berbuah. Ada buah pertobatan di mana kami terus diperbaharui pikiran kami. Semakin selaras dengan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami ada buah roh. Ya Tuhan, ada karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Makin rendah hati. Dan makin ya Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Biarlah ya Tuhan kami berdoa. Ada satu jiwa lagi diselamatkan. Ada satu jiwa lagi ya Tuhan lewat kami dalam hidup kami. Orang-orang bisa kembali lagi ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hati yang setia untuk selalu melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya masih melanjutkan pengajaran tentang seri kehidupan berbuah. Saya berikan judul ya hari ini ya, kalau kita ingin menjalani kehidupan yang berbuah, maka kita harus menyingkirkan
semak duri dalam hidup kita. Mengapa kita harus menyingkirkan semak duri? Dan apa itu yang namanya semak duri? Ya kita tahu bahwa titik awal kehidupan yang berbuah adalah berakar. Ya. Tertanam, berakar, lalu bisa berbuah. Kita bisa berbuah kalau kita berakar, memiliki akar yang kuat. Nah, kita bisa berakar karena kita tertanam. Tidak cukup saudara, kita memiliki sistem akar yang kuat. Ya. Sistem akar yang kuat. Ya. Tetapi kita juga harus saudara membersihkan yang namanya semak duri dari kehidupan kita. Saya tidak terlalu ahli dalam hal pertanian. Tetapi seringkali ketika kami ada di kebun saudara, selalu kami bicara sama teman-teman yang ngurus di kebun bahwa pohon itu sekelilingnya gulma-gulma ini ya, rumput-rumput liar, semak duri, ini harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya nggak ganggu pohon, akarnya ini nyerap nutrisi. Makanan-makanan dan air jangan sampai rebutan sama gulma yang nggak pernah bisa menghasilkan apa-apa. Kita mau fokuskan ke sana. Nah, hari ini begitu pula dengan pesan hidup kita, saudaraku, ya kan? Kita pun harus bisa menyingkirkan setiap gulma, semak duri. Yesus sendiri berkata begini, saudaraku, buat perumpamaan Yesus. Dia bilang ada seorang penabur, menabur benih. Dia bilang, ada benih yang jatuh ke pinggir daripada jalan, ya kan? Nggak bisa berbuah, ya saudara. Lalu ada yang jatuh ke tanah yang berbatu, juga nggak bisa berbuah. Lalu jatuh lagi ke semak duri. Saudara, benihnya terhimpit, dia bilang gitu, terhimpit. Dan juga nggak bisa berbuah. Lalu jatuh ke tanah yang baik. Saudara, hari ini kita bahas tentang apa yang menghimpit daripada kehidupan kita. Itu adalah gulma, itu adalah semak duri yang harus kita singkirkan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat 14. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi Yesus ini sedang menjelaskan kepada kita, ada hal-hal dalam hidup kita, ya kan? Ada hal-hal yang menghimpit, mencekik hidup kita sehingga kita nggak pernah bisa menghasilkan buah yang matang. Apa itu hal-hal ini? Namanya semak duri. Buah apa sih yang dituntut? Pertama buah apa saudara? Buah pertobatan. Kita harus terus-menerus mengalami yang namanya pertobatan atau pembaharuan hidup. Pertobatan bahasa Yunani-nya namanya metanoia, perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran. Ini setiap harus ada pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, yang Tuhan mau kita tiap hari berbuah itu buah apa? Buah roh. Coba cek saudara, 9 buah roh. Ya kan, kita mau bertumbuh, ini namanya karakter, saudaraku. Yang ketiga, ya kan, karena ini dasar buah pertobatan dan buah roh ini dasar untuk kita bisa menjadi apa? Saksi. Ya kan, Tuhan tuntut kita, ini modal buat kita untuk menjadi saksi. Yaitu apa saudara? Berbuah, yaitu jiwa-jiwa baru. Saudara harus berbuah. Kalau lihat orang yang kita kasihi, saudaraku, siapapun dia, apakah ada pertanyaan dalam diri kita? Tuhan, ya kan? Apakah dia bisa diselamatkan? Tuhan, apakah ada doa di mulut kita yang kita naikkan tuh? Tuhan, selamatkan orang yang aku kasihi ini. Selamatkan jiwa-jiwa. Seringkali saudara, kalau saya ada di mobil, kadang-kadang saya nyetir sendiri, tiba-tiba tuh didorong oleh Tuhan. Suruh lihat tuh semua mobil dalam keadaan macet semua. Tuhan bilang, kamu orang-orang yang ada dalam mobil ini, kamu doakan. Supaya mereka, memang apalagi kalau malam semua kayaknya terang, kelihatannya terang.
Tapi di dalam orang-orang itu tidak temu terang. Mereka belum memiliki terang hidup. Mereka belum selamat. Kamu doakan satu-satu orang yang ada di mobil itu. Saya merinding kadang-kadang. Tuhan selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Karena ada satu keinginan. Saya mau berbuah. Ada jiwa-jiwa yang lahir baru. Yang mau datang kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ini yang kita buat. Saudaraku, yang terakhir Tuhan mau kita berbuah apa? Buah pelayanan. Biarlah seumur hidup kita. Dalam sisa hidup kita melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara terlibat dalam pelayanan. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya bisa berbuah. Saudaraku, kita bisa produktif, kita bisa efektif untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau kita berbuah, kita memuliakan Tuhan. Kita disebut seorang murid. Kalau kita berbuah, kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita bisa berbuah. Tuhan bilang, kamu harus singkirkan semak duri hari ini. Apa itu semak duri? Saya kasih definisi kepada saudara. Ya, banyak orang Kristen ya sekarang dulunya begitu aktif, datang ibadah, rajin melayani. Saudaraku, tiba-tiba sekarang hari Minggu aja nggak datang. Hari Minggu dan lain sebagainya udah tidak melayani. Apa yang menyebabkan? Tuhan bilang mereka tidak menyingkirkan semak duri dalam hidup mereka. Apa itu semak duri? Semak duri adalah segala sesuatu yang menghalangi kita, yang membatasi kita, yang mencekik kita, yang menghimpit kita, sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Katakan amin. Apa semak duri yang menyebabkan saudara mengabaikan pentingnya saat teduh tiap pagi? Apa semak duri yang menyebabkan saudara mengabaikan beribadah setiap hari Minggu, bersekutu dengan keluarga rohani di kul? Kita bisa berbuah kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Dan ini bisa terjadi, saudaraku, kalau sistem akar kita itu untuk apa? Sistem akarnya apa? Kuat. Sistem akar diperlukan untuk apa? Menyerap daripada kekuatan firman Tuhan. Menyerap daripada air, daripada urapan Roh Kudus. Ini seperti pohon, saudara, serap. Ketika ada banyak hal, halangan, himpitan, saudara, yang menghalangi kita untuk bisa menerima, menyerap firman Tuhan, minum daripada urapan Roh Kudus, saudaraku, maka kita tidak akan pernah bisa berbuah. Orang yang berbuah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu menyerap kekuatan firman Tuhan setiap hari. Setiap saat, katakan amin saudara, yang bisa minum daripada urapan kuasa Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Di mana tidak ada halangan untuk mereka menerima firman dan urapan Roh Kudus. Katakan amin, yang bisa mengubah hidup mereka. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Oleh karena itu, ya kan saudara, pentingnya saudara keseimbangan. Hidup yang berbuah adalah hidup yang seimbang. Kalau kita ingin menjalani hidup yang berbuah, kita harus memiliki keseimbangan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Tubuh saudara, tubuh saya sehat kalau semua organ tubuh bekerja secara seimbang. Katakan amin saudara. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Itu alam semesta bekerja karena adanya keseimbangan. Dan keseimbangan itu bisa terjadi ya di dalam hal pohon yang di kebun kita atau kehidupan kita. Saudara, hanya apabila kita mau membersihkan yang namanya semak duri. Katakan amin. Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Yesus hidupnya sangat berbuah. Karena Yesus memiliki keseimbangan dalam segala aspek hidupnya. Yesus memiliki keseimbangan dalam pertumbuhan rohani. Dalam pertumbuhan hubungan sosialnya. Dalam jasmaninya, dalam intelektualnya. Itu Lukas 2 ayat 52 katakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Keseimbangan itu bisa terjadi hanya apabila saudara membersihkan semak duri dari
kehidupan saudara. Apa sih semak duri? Saya ulangi lagi. Ya kan saudara, semak duri adalah perhatian kita, kepentingan kita yang menguras waktu, ketenangan hidup, emosi perasaan, sehingga menghalangi kita untuk apa? Berbuah matang. Nah, pada waktu Yesus berbicara tentang perumpamaan penabur benih, di situ dijelaskan ada 3 jenis semak duri yang menghimpit kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Yang pertama apa saudara? Kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah semak duri, gulma. Ya, yang menyebabkan saudara dan saya sulit untuk bisa menerima kekuatan daripada makanan, daripada firman Tuhan. Atau saudara, selesaikan dulu nih yang namanya kekhawatiran. Ya kan, apapun yang saudara khawatirkan selalu akan menghimpit saudara untuk bisa berbuah. Kekhawatiran menyebabkan seseorang tidak bisa berbuah. Khawatir, aduh aku aja masih kurang. Kalau aku kasih, kalau aku memberi, kalau aku melayani, kalau aku berubah, ya kan gimana ini? Ya kan bagaimana nanti aku? Kekhawatiran menjadi gulma buat kita. Oleh karena itu Efesus 4 ayat 6 dan 7 katakan, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus bilang, ya saudara, benih ini terhimpit. Ya kan, benih firman terhimpit tidak bisa berbuah karena kekhawatiran. Orang-orang yang khawatir tak pernah bisa berbuah dalam hidup dia. Ya kan, khawatir, takut dan lain sebagainya. Saudara, banyak pertimbangan, istilah anak muda overthinking sekarang. Itu saudaraku, nanti kalau aku gini gimana. Banyak hal. Saudara, kekhawatiran. Ya kan, yang kekhawatiran bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang mungkin saudara membutuh uang. Saudara tidak mendapatkan apa yang saudara butuhkan saat itu. Khawatir. Saudara butuh ini saat ini. Tapi nggak ada, khawatir. Itu bicara kekurangan dan lain sebagainya. Kekhawatiran. Yang kedua yang bisa menghimpit kita bukan cuma kekhawatiran. Atau kesusahan hidup, kesulitan. Tetapi yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan juga bisa menjadi gulma. Sehingga seseorang, saudara, nggak bisa melayani Tuhan. Nggak mau berbuah. Saudaraku, ya pertama khawatir, dia nggak mau melayani. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan apa yang menyebabkan? Kenapa kok kekayaan bisa menghimpit kehidupan kita? Maksudnya begini, keserakahan akan kekayaan itu bisa menghimpit kita. Ya kan? Yang mana membuat kita jadi sangat sibuk. Saudara, untuk serakah, untuk cari kain, cari duit. Kita mau cari duit terus. Kita cari penghidupan. Sibuk untuk cari penghidupan. Bukan mencari kehidupan. Banyak orang cari penghidupan. Bukan mencari kehidupan. Beda gak saudara? Ini penting, cari nafkah. Nafkah itu bicara penghidupan. Saudara, yang kita butuh adalah kehidupan. Dampaknya apa? Kalau kita khawatir tentang kaya, kita harus dapetin. Sudah ada, banyak makanya orang, aduh saya gak ada waktu. Saya harus kerja, saya ada gini. Mereka tidak mau melayani Tuhan. Karena apa saudara? Kekayaan bisa menjadi gulma. Makanya saudara firman Tuhan. Saudara di dalam kasihnya Tuhan menasehati orang kaya. Mungkin saudara yang ikut menara doa ini adalah orang kaya. Tuhan mau bilang, jangan sampai kekayaan saudara itu bisa menjadi semak duri yang membuat saudara tidak berbuah di dalam kerajaan Allah. Tuhan mau berbuah. Katakan amin. Entah saudara hidup dalam kekurangan sekarang, jangan sampai kekurangan itu membuat saudara jadi khawatir dan kekhawatiran itu menjadi gulma yang membuat saudara tidak berbuah. Kalau saudara kaya, banyak harta, banyak melimpah segala macam bisnis, ya kan, dan lain sebagainya, mungkin jabatan tinggi. Jangan sampai saudara tidak berbuah. Jangan sampai kekayaan dan jabatan ini menyebabkan saudara tidak berbuah. Ini nasihatnya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Peringatkanlah orang-orang kaya itu agar mereka itu apa? Berbuat baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, hai orang kaya, pakai kekayaanmu untuk menyimpan hartamu di sorga. Dengan cara apa? Di sini nasihatin apa? Ya kan? Berbuat baik. Kaya juga dengan kebaikan, kebajikan. Suka memberi, suka berbagi. Dengan demikian kamu sedang mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirimu di masa akan datang. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu namanya hidup yang kekal. Katakan amin. Jangan sampai kekayaan menjadi gulma. Saudaraku. Ya. Yang ketiga, apa yang menjadi gulma dalam hidup kita? Semak duri. Saudara tahu apa? Kenikmatan hidup. Apa maksudnya kenikmatan hidup, saudaraku? Seringkali saudara, yang namanya uang, waktu yang kita punya. Uang, ya kan? Tenaga, ini semua pemberian Tuhan. Terkuras habis waktu kita, tenaga kita, uang kita. Untuk apa? Untuk rekreasi, untuk hobi. Sehingga kita mengabaikan pentingnya ibadah, pentingnya melayani, pentingnya memelihara hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, ini gulma. Saudaraku, sehingga hari Minggu ndak ibadah, ndak lagi melayani, pengerja. Jangan sampai hobi kita. Ya kan segala macam. Ya memang uang-uang aku, waktu-waktu aku, hidup-hidup aku. Tapi dengar baik, saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita bukan cuma supaya kita masuk surga, tapi Dia ingin supaya kita berbuah. Saudara bisa mengerti kata berguna. Ya kan? Apa buah apa? Tuhan ingin saudara terlibat aktif. Untuk apa saudara? Membesarkan kerajaannya. Banyak jiwa bisa diselamatkan. Katakan amin saudara. Tambahkan lagi. 1 orang lagi. 10 orang lagi. Untuk masuk dalam kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Perluas ini. Ini yang Tuhan mau. Nah, kenikmatan hidup. Saudara, kalau ini gulma buat hidup kita. Bukan kita gak boleh. Harus ada keseimbangan dalam hidup itu. Karir, karakter harus seimbang. Saudaraku, kehidupan pribadi dengan kehidupan publik harus seimbang. Kehidupan rohani, ya kan saudara, dengan kehidupan yang jasmani. Semua harus seimbang semuanya. Kalau kita mau berbuah, saudara harus seimbang. Nah, Alkitab, firman Tuhan menasehati saudara tentang kenikmatan hidup ini. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan ingin saudara nikmati hidup ini. Tetapi jangan sampai saudara mengabaikan hal penting. Yaitu memelihara hubungan dengan Tuhan. Beribadah, saat teduh, ibadah hari Minggu. Dan juga melayani Tuhan. Jangan sampai saudara kekhawatiran, keserakan kekayaan atau kenikmatan hidup ini menjadi gulma dalam hidup kita. Saudaraku, sebenarnya itu gulma yang rumput liar atau semak duri ini sebenarnya sebuah tanda kelalaian. Saya lihatnya suatu tanda kelalaian, ya kan? Saudara lihat gak? Berapa lama waktu yang saudara upayakan kalau saudara punya kebun? Punya kebun atau taman di rumah lah, kebun di rumah. Untuk bisa mengusahakan tumbuhnya gulma, rumput liar atau semak duri. Perlu gak ada usaha, perlu waktu gak untuk ngolahnya?
Gak perlu saudaraku. Itu gak perlu. Beda dengan sayuran. Saudara, kalau saudara mau tumbuhkan sayuran di kebun saudara, itu berbeda dengan tumbukan gulma. Sayuran perlu apa? Diolah. Tanahnya harus diolah. Harus ada bibitnya. Harus ada pupuknya. Harus diperhatikan. Itu pun belum tentu tumbuh sayuran. Tapi kalau gulma, kalau semak duri, gak usah dipikirin, gak usah diolah. Muncul sendiri. Itu ya saudara seringkali. Ya kan saudara, kenapa kok soal hal kalau lagi senang lupa Tuhan itu nggak usah diusahakan, itu bisa jalan sendiri. Kalau lagi susah, ya kan saudara kan khawatir, itu pasti tumbuh sendiri. Ya kan kalau lagi duit ada, waktu ada, tenaga kuat masih sehat, ya nggak usah diajarin untuk dipakai untuk senang-senang. Tapi saudara untuk bisa numbuhkan sikap yang namanya rendah hati, murah hati, membangun karakter. Ini harus serius. Itu pun bisa jatuh juga, bisa gagal juga. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Ini yang namanya, saya berpikir bahwa untuk bisa menjalani kehidupan yang berbuah, saudara setiap hari harus membersihkan yang namanya gulma atau semak duri dalam hidup kita. Kata duri selalu itu bicara kutuk. Saudaraku, jangan sampai ada, waduh kenapa hidupku terkutuk. Gimana? Enggak, saudara perhatikan tiap hari. Apakah ada kekhawatiran? Ketika saudara susah, saudara khawatir ada apa? Atau lagi senang, khawatir apa? Kedua, kalau lagi banyak duit, apakah semua keserakan muncul? Hanya aku yang boleh dapat. Hanya aku yang boleh nerima, yang lain enggak. Coba lihat, ini gulma. Saudara, ini yang menghalangi kita. Yang memisahkan dengan mencekik kita. Hubungan kita gak bisa dekat sama Tuhan. Dan kita gak bisa berbuah. Intinya adalah bagaimana akar, sistem akar ini. Saudaraku, bisa menyerap semua nutrisi dan air. Untuk pertumbuhan daripada pohon kehidupan kita. Supaya dia bisa berbuah. Katakan amin saudara. Ini paling penting. Saudaraku, kita sudah bahas tentang sistem akar adalah. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita membangun hubungan sesama murid Tuhan, anggota gereja, saudara seiman, supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita bisa menerima firman, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendapatkan pengurapan. Saudaraku Yesus, di bagian lain ya, kita sudah tadi bilang, benih itu dihimpit oleh 3 hal. Kekhawatiran. Ya kan kekayaan, serakahkan kekayaan dan kenikmatan itu. Tapi Yesus di bagian lain kasih perumpamaan tentang, ya kan tentang apa saudaraku? Tentang orang-orang yang punya alasan, yang berdalih. Padahal dia bilang, ya kan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya kan di bagian lain kalau istilah kata-katanya Daud adalah ya, berbahagialah orang yang engkau pilih. Yang engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu. Saudaraku, dengar baik saudara. Ini bicara tentang hal berbuah hanya bisa kalau kita dekat sama Tuhan. Kita penuh dengan firman-Nya. Katakan, baru kita bisa berbuah. Baru kita bisa berbagi. Orang bisa lihat ada karakter Kristus. Baru kita lihat bahwa ada tindakan belas kasihan. Menolong orang, membawa orang kepada Tuhan, menyelamatkan. Saudara, kita hidup terus dalam pelayanan. Terus bekerja untuk menolong orang. Ini hanya bisa itu saudara. Nah, Yesus kasih perumpamaan. Orang-orang ini diundang datang, ayo ikut dalam perjamuan. Dekat sama Tuhan. Karena kamu akan kenyang dengan segala yang baik. Tapi ada 3 kelompok orang. Ketika mereka diundang, kelompok yang pertama kasih alasan apa saudara? Dia berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku mohon maaf, gak bisa ikut di perjamuan itu. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang yang sibuk dengan investasinya. Aku baru beli ladang. Aku harus pergi melihatnya. Menjelang perjamuan itu dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari
Sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Itu yang pertama. Bicara tentang hal, ini bicara apa? Beli ladang, investasi. Orang yang sibuk investasi. Investasi bisa menghimpit kesuburan rohani kita. Sehingga sulit berbuah bagi Tuhan. Kita seharusnya bisa melayani Tuhan. Ya kan? Mulai dari sekarang. Bukan menunggu pensiun. Kalau sudah tua, katakan amin. Investasi. Mungkin saudara baru invest sesuatu. Ada orang tanya sama saya, Pak Sabta boleh gak kita main saham? Itu investasi kan Pak? Iya investasi, saya bilang gitu. Pak boleh gak? Ya kan ini sekarang ada investasi dan lain sebagainya. Seringkali investasi ini, saudara, menjadi penghalang kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak orang, saudara, dimakan duitnya, ditipu duitnya karena investasi bodong. Akhirnya mereka terkoyak-koyak dan gak bisa lagi. Untuk berbuah kan bicara uang yang kita bisa punya, kita bisa bagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita bagi untuk orang yang membutuhkan. Tapi ini karena investasi sudah jebol semua. Atau beberapa mungkin karena mau sibuk untuk ngerti segala macam bisa. Tuhan bilang, yang pertama orang sibuk karena investasi. Yang kedua minta maaf karena apa? Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf gak bisa datang. Orang gak bisa intim, gak bisa dekat sama Tuhan. Gak bisa melayani dan berbuah. Karena apa? Yang kedua adalah sibuk dengan karirnya. Mereka sibuk dengan karirnya. Aku sibuk. Karir dalam bisnis, karir dalam pekerjaannya, karir dalam pelayanan bahkan saudaraku. Dalam studinya, gak bisa. Ya kan kesibukan dalam karir menyebabkan kita tidak bisa berbuah. Karena kita tolak, aku gak mau melayani dulu. Aku belum punya waktu itu. Saudara Kristus, yang ketiga adalah kelompok orang yang menolak. Dia berkata nih, aku baru kawin. Aku gak bisa datang. Aku baru nikah. Ini bicara apa? Orang yang sibuk karena apa? Hubungan. Seringkali saudara ada hubungan-hubungan yang ini bisa memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati saudara. Investasi, karir, hubungan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Kita gak lagi bisa menyerap makanan rohani firman Tuhan. Kita tidak lagi bisa minum kekuasa urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga ketika, saudara dengar baik, ketika panas terik datang, tahun kering, saudaraku, maka apa yang terjadi? Semua layu, semua jadi mati. Saya berdoa untuk saudara, perhatikan, semak duri, saudara harus bersihkan. Ada gak semak duri dalam hidup kita? Tiap hari harus diperiksa. Tiap harus bersisa. Petani yang baik, dia tidak izinkan semak duri berada di sekitar pohonnya. Karena itu akan mengganggu pohon itu untuk menerima air dan juga makanan. Yang menyebabkan pohon itu tidak bisa berbuah. Dia pasti bersihkan. Kalau petani, saudara, yang gak peduli dengan pohon, dengan alasan gak ada yang bersihin, gak ada tenaganya. Kalau petani dia bersihkan sendiri. Saudaraku, nah saudara Yesus ini penting. Semak duri, gulma adalah apa sih? Buat hidup kita itu ada perhatian. Ada gak perhatian? Perhatian bisa tentang apa? Orang-orang, ini misalnya hubungan, investasi kah? Atau karir? Atau kepentingan-kepentingan kita yang menguras waktu, yang menguras ketenangan hidup, yang menguras emosi, sehingga menghalangi kita untuk bertumbuh. Kenapa? Kok kita gak bisa berbuah? Karena kita gak dapat makanan firman. Kita gak dapatkan air urapan Roh Kudus. Kita gak dapat support dengan yang lain. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara rasa aku sudah jauh dari Tuhan dan kering sekarang. Aku bingung, gak tahu apa yang harus aku buat. Ketika kita bingung, itu satu tanda. Saudara, kita berjalan dalam kegelapan. Gelap itu artinya bingung.
Ya kan? Gelap itu artinya cemas. Tapi ketika saudara dapat terang, terang bicara firman. Saudara tahu hikmat Tuhan, jalan ini loh Tuhan. Aku tahu ini loh, aku tahu seperti Ayub bilang, aku tahu, ya kan? Aku kenal Allahku, ya kan? Dia tahu jalan hidupku, ya kan? Kalau dia menguji aku akan keluar sebagai emas. Aku kenal, aku tahu penebusku. Itu bicara apa? Ayub sudah diterangi oleh firman. Sudah kenal. Tapi kalau bisa khawatir. Kenapa ya Tuhan kok buat kamu? Kenapa ya Tuhan ya? Aku kecewa sama Tuhan loh. Aku kenapa gini-gini? Itu namanya saudara gelap. Kenapa bisa berkata, aku kecewa lu sama dia. Aku kecewa sama Tuhan. Kenapa sih hidup kalau gini? Saudara sudah kekurangan nutrisi makanan. Saudara tidak dapat lagi air urapan roh. Kenapa? Mungkin gulma, mungkin semak duri sudah mengerumuni setiap hidupnya. Kekhawatirankah, kekayaankah, kenikmatan hidupkah, atau karena perhatian kepada investasi, kepada karir, atau kepada hubungan yang salah, hubungan yang tidak sehat. Ini nguras habis sehingga saudara gak ada waktu untuk Tuhan. Lalu ketika saudara kena panas terik, tahun yang kering, saudara rasa gelap. Yang ada cuma marah. Yang ada cuma marah. Mengeluh. Tapi hari ini saudara boleh katakan, Tuhan, aku sadar. Ya kan, kalau aku sekarang, ya kan, hidup kekurangan nutrisi dan air. Karena aku mengabaikan semak duri itu. Makin besar. Tumbuh begitu besar. Bahkan melampaui daripada pohon. Dari kehidupanku. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau lihat hatiku. Lihat hati kami. Uji hati kami Tuhan. Uji hati kami. Apakah kami masih mengasihi-Mu? Ujilah aku Tuhan. Uji aku Tuhan. Katakan, uji aku Tuhan. Apakah Engkau masih nomor 1 di hatiku? Uji aku Tuhan. Aku mau katakan, Engkau yang nomor 1 ya Tuhan. Ampuni kalau kami khawatir. Itu satu pertanda. Aku takut Tuhan. Aku mengandalkan diriku, bukan mengandalkan Tuhan. Ketika aku ambil keputusan untuk mengandalkan Engkau Tuhan, maka damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiranku. Saudara mulai doa sekarang. Apakah kekayaan, keserakahan, sehingga timbul konflik. Saudara utamakan daripada uang. Kekayaan itu lebih daripada hubungan. Lebih daripada kasih. Mari hari ini, kalau itu yang jadi gulma, itu menjadi semak duri, katakan, Tuhan ampuni aku. Beri aku kasih-Mu. Keserakan menyebabkan putusnya hubungan. Karena ada pertengkaran, karena ada perebutan. Saudara ingin rebut, ambil lebih banyak, ambil lebih banyak, miliki lebih banyak. Biar hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan, berlaku murah hati. Kami bisa melihat apa yang ada pada kami bisa bersyukur. Tuhan, biar kami bisa mengumpulkan harta bagimu. Bagi kami di surga ya Tuhan. Juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, kenikmatan hidup. Ya Tuhan, tidak akan pernah bisa ya Tuhan memisahkan kami dari kasih-Mu, dari hubungan kami dengan Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Bawa anak-anak-Mu semua kembali ke Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami mengabaikan pentingnya hubungan, memelihara hubungan dengan Tuhan. Ya Tuhan, menikmati ya Tuhan, hidangan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa kenyang dengan segala yang baik. Tuhan ampuni kami. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa, biarlah ya Tuhan kami semua berbuah lebat. Kami berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, disyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, disyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.